Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back to Stio Reviews. Nah, kali ini guys, kita akan bahas satu game yang namanya Hero5 ya guys ya. Jadi kalian udah lihat trailernya tadi di depan ya guys ya. Jadi gimana menurut anda guys? Jadi ini merupakan salah satu ARPG ya untuk game blockchain sendiri ataupun game crypto ya guys ya. Nah, Hero5 sendiri itu berasal dari ataupun berada di blockchain BSC ya, ataupun BLP20 guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau ikuti sebagai Hero5 whitelist, kalian bisa langsung klik ini. Ataupun kalian bisa langsung klik link di description mimin ya. Oke aja, langsung aja kita close dulu untuk ini. Nah, kita akan review namanya Hero5 guys ya. Nah, masih belum bisa play seperti biasa. Jadi ini masih sangat fresh, masih baru ada whitelistnya. Nanti akan IDO. Kapan IDO-nya akan di launching nanti di Telegramnya. Nah, kita akan langsung bahas dari Hero5 sendiri. Nah, sebelumnya ada introduksi ya guys ya. Hero5 merupakan game ARPG yang berdasarkan teknologi blockchain. Mulailah pertualangan Anda dan menangkan turnamen PvP untuk mendapatkan uang asli, free to play dan play to earn sekarang juga. Nah, kalian bisa lihat nih videonya. Keren banget ya guys, seperti kayak apa ya nih ya. Ada game-game mobile sih seperti ini. Apa ya? Tapi Mimin udah lupa, banyak sih yang seperti ini. Nah, ada gameplaynya. Hero5 berada di zaman dimana epic hero era dengan pertempuran yang bengis. Tes diri Anda dengan mode game yang sangat banyak seperti campaign, PvP, tower, dan update mingguan dalam reward asik guys. Nah, setelah itu ada campaign, lawan pasukan neraka dan dapatkan item dan material untuk tim upgrade. Ada yang kedua, PvP, jadilah nomor 1 dengan PvP arena yang menegangkan, join turnamen untuk hadiah uang yang asli. Nah, yang ketiga ada tower, itu panjatlah tower untuk mengoleksi Hero5 tokens yang tersembunyi tiap lantainya. Nah, jadi ada 3 ya guys ya. Ada campaign, PvP, dan tower. Nanti fiturnya makin ada, makin lama makin banyak guys gitu. Nah, setelah itu ada ini NFT items. Nah, dapatkan NFT item dan atau tukarkan di marketplace untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan uang. Nah, ini kalian ada lihat, ini ada gambar-gambarnya keren-keren ya guys ya. Ini seperti apa ya itu ya, Inferno ya, ataupun. Nah, kita bisa ke samping. Nah, ini ada archernya, ada William, Soulcaster. Nah, ada Sky Concord. Nah, apa itu Hero5 token? Hero5 token merupakan salah satu mata uang blockchain yang dapat membuat player mendapatkan uang dan menjadi investor. Nah, jadi Hero5 token ini secara singkatnya digunakan untuk play to earn, evolve heroes ataupun upgrade heroes, trade NFT dan juga buy gold in game guys ya. Nah, ini ada backer buy-nya ataupun siapa yang membuatnya ataupun di back sama siapa ya guys ya, didukung oleh siapa. Nah, ada Bravestar. Bravestar ini yang membuat gamenya guys ya. Jadi ini merupakan salah satu studio dari game di Vietnam sendiri. Nah, Mimin akan translate untuk about us-nya. Nah, ada Bravestar. Nah, Bravestar merupakan salah satu game development di Vietnam yang dimulai oleh 4 muda yang membawa kultur lokal dengan dunia video game. Bravestar sendiri telah berkembang menjadi tim berisikan 60 orang dan telah mempublish lebih dari 70 games dengan total 300 juta download dan nominasi beberapa global Google Store dan Apple Store guys. Nah, ini ada Bravestar, berarti sungguh cukup pengalaman ya kalau dari kata-kata sini ya. Nah, setelah itu ada Launch Zone. Nah, Launch Zone sendiri itu merupakan salah satu tempat incubator ataupun di Smart Chain atau di BSC yang dimana sekarang mempunyai 70k holders, 150k followers di Twitter, 47k members di dalam Telegram dengan komunitas yang sangat luar biasa dan produk yang luar biasa. Launch Zone juga disebut juga ataupun mendapatkan title Star Project dari Binance Smart Chain. LZ Swap ataupun yang disebut dengan SwapX mempunyai ranking keempat untuk list top exchange desentralisasi dan rank kedua ataupun peringkat kedua di dalam user dApp Radar. Nah, jadi ini ya, people in our company ada 70 plus untuk yang bekerja di Bravestar dengan ini.
Ada 300 juta player around the world untuk yang udah pernah ini, yang produk yang udah dibuat oleh Brave Stars. Ada keempat dia top decks based on Up Radar dan the first incubator on Binary Smart Change yang untuk launch zone-nya ya. Nah, jadi mereka Brave Stars sama launch zone itu kerjasama untuk bangun game ini ya, Hero 5 ya. Nah, ini ada tim membernya guys. Jadi Mimi akan jelaskan 3 aja ya karena terlalu banyak ini ya. Nah, jadi yang pertama itu ada Hai Huang ataupun founder dan CEO. Nah, jadi ada 10 tahun pengalaman di video game industri di mana spesial di growth strategi dan tim scaling up. Nah, yang kedua ada Tuan Pham itu dari co-founder dan CPU. Pengalaman di bidang game mid-core dan membawa Brave Star untuk menjadi salah satu top 15 top 15 Facebook instant game publisher. Nah, yang ketiga ada Hugh Bui. Itu mempunyai 8 tahun kerja di dunia game industri dengan berbagai role dari game service builder dan manager produk, spesial di explore new market termasuk Windows Phone, Facebook Instant Game, dan NFT Games. Nah, jadi ini banyak sih guys. Mimin nggak bisa jelaskan semua ya. Kalian bisa baca-baca sendiri nih ya. Ini ada timnya. Nah, ini ada advisornya aja, ada Logan dari Launch Zone dan founder dari BSC Army. Nah, ini kalian bisa baca. Ada Towndal, Launch Zone CTO. Kalian bisa juga baca ini. Nah, ada Dan Quicker, Security Expert. Itu Anonymous ya berarti. Ini juga rupanya yang discover sama Resolve Crypto Blades security bug ya. Nah, ini ada roadmap guys. Jadi roadmapnya itu Q3 ataupun Juli sampai September nggak salah. Itu ada conceptual game, ada start of game development, ada Hero 5 token sale, Hero 5 testnet untuk 1000 tester, marketplace release, ada juga Hero 5 official release, trading feature, ada Offspring, ada juga farming release. Bisa juga ada Hero 5 official release on iOS, governance release untuk Q1 2022 ya. Nah, ini ada partnernya guys ya, ada partner investor, ada Launch Zone, BRME, Mayor Capital, ini semua ada guys ya. Nah, ada juga di Exynos, BRME, BSC News sama BSC Daily. Nah, itu sih aja untuk biasanya kita akan ke white paper guys. Nah, karena Mimi nggak sanggup sih baca semua, nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Kita akan skip beberapa ya guys ya. Nah, jadi ini Hero 5 ada merupakan satu mobile RPG game yang dimana player akan dapat mendapatkan token melalui PvP dan PvE battle melalui heroes guys. Ini ada videonya tadi yang di depan ya. Nah, kita akan ke gameplay langsung ya. Nah, ini kata-katanya aja sih semua. Nah, kita akan design goal, ini ownership, value of the item, social interaction. Nah, ini ada art dan naratifnya ya. Nah, jadi yang penting di sini guys, di dalam art naratif kalian akan bermain di 3 clans mengajak Anda untuk berjoin, yaitu pertama ada Heaven Force, kedua ada Midgard Heroes, dan ketiga ada The Hell Army ya guys. Nah, jadi apakah bisa kalian menjadi leader untuk klan Anda? Apakah kalian bisa membuat atau membimbing klan Anda untuk kemenangan? Nah, jadi itu nasib Anda itu di tangan Anda guys gitu. Untuk kata-kata ini ya. Setelah itu kita akan ke core gameplay. Nah, jadi Mimin akan kasih yang penting-penting aja dulu. Nah, untuk ini, jadi player dapat menjoin battle dengan pasukan 3 heroes dan 4 soldier. Nah, jadi 4 soldier itu kayak backup lah gitu ya, ataupun nggak bisa di anak-anak buahnya lah gitu ya contohnya. Setiap hero akan mempunyai skill yang dimana kamu bisa gantikan. Yang kedua, the soldier akan bisa kamu panggil untuk membantu dan untuk menyerang musuh. Tapi mereka memakan energi di dalam gamenya. Nah, sistem hero dibagi 3 kelas, yaitu Warrior, Ranger, Magi. Setiap kelasnya akan membuat combat, status, dan skill. Kamu bisa membangun squad dengan kombinasi beberapa hero dan mensupport soldiers dengan strategi. Pilihlah squad dengan bijak, jadi kalian bisa mengalahkan musuh di setiap level. Nah, habis itu ada juga Hero 5 didesain untuk casual player dan skill player. Casual player bisa menggunakan auto battle. Skill player akan merasakan battle dengan manual dengan mengontrol heroes dan soldiers ataupun soldiers ya. Nah, di samping fighting dan mode kampanye, kamu dapat merasakan mode arena, PvP, world boss, dan tower dan lainnya ya. Nah, ada core loop. Setiap level akan memberikan kesempatan untuk melawan dan beberapa line up enemy yang kuat. Habis itu di bawahnya ada juga ada lagi reward setiap kemenangan termasuk experience, upgrade materials dan komponen equipment, dan beberapa item untuk mengcraft hero. Dan terakhir ada dengan mengupgrade army dan senjata, kalian bisa menggunakan squad lebih besar untuk gamenya. Nah, setelah itu kita akan ada ke heroes ya. Ini ada contoh fotonya heroesnya, keren ya heroesnya. Ya, ini foto kayak 2D gitu tapi keren sih. Nah, ada heroes karakteristiknya ya. Setiap hero itu berbeda skill, combat start, dan fighting element. Ada tipe warrior, ranger, dan magi. Ada kelasnya juga guys, ada fire, grass, thunder, water, dark, dan light. Ada elemennya. Nah, heroes akan bisa level up sampai 30 ya. Jadi kalau udah maksimal, nanti kalian bisa langsung ke namanya Ascension. Itu kayak awakening lah kalau kita ngomongnya.
Jadi bisa di-upgrade ke star tier lebih tinggi dan mendapatkan status lebih tinggi. Nah, high star tier itu dari saat yang bisa didapatkan itu adalah 6 star ya. Jadi dari 1 sampai 6. Nah, setiap hero mempunyai 4 skill. Skillnya itu akan digabungkan dengan beberapa atribut guys. Dengan melee damage dan area damage. Ada healing juga dan juga ada efek elemental untuk musuh. Skill bisa di boost ataupun bisa dinaikkan jika kalian mempunyai elemental atribut dengan hero elemen. Nah, setelah itu heroes ataupun heroes bisa di merit ya guys ya, bisa kawin, bisa ataupun bisa nikah dan mendapatkan ataupun melahirkan anak dengan new NFT hero ya. Nah, anaknya hero ini bisa mendapatkan atribut elemen dari salah satu orang tuanya. Nah, dengan probabilitas ini ya, kalian bisa baca sendiri. Grass, elemen thunder, ini ada semuanya. Nah, jadi skillnya, tapi skillnya itu random ya guys ya, diambil dari pool parent skillnya. Jadi diambil dari kedua hero-nya, mungkin random untuk skillnya. Nah, setelah itu ada equipment guys ya, equipment. Nah, jadi ada beberapa ratusan ya, ada ratusan item yang kalian bisa gunakan sebagai weapon guys. Tipenya ada weapon, ada armor, jewelry, boot, mystic item. Nah, ada rarity-nya juga, ada common, rare, epic ya guys ya. Nah, ini ada contohnya aja, bukan aslinya ya. Nah, setelah itu ada marketplace. Nah, Hero 5 marketplace merupakan di mana player dapat menukarkan heroes dengan game item dengan bentuk NFT. Player di mana ingin membuat offspring heroes butuh membeli satu hero dengan gender yang berbeda dari marketplace. Jadi kalau mau merit itu harus gender beda ya. Nah, jika mereka mempunyai heroes dengan gender yang sama ya. Rare heroes dengan level yang tinggi ataupun special ability juga tersedia untuk dibeli di marketplace. User dapat menggunakan BIP20 token untuk berpartisipasi dalam melakukan aktivitas trading. Dan Bitcoin BUSD akan digunakan terlebih dahulu, yang lain akan menyusul. Nah, setelahnya ada 50% profit dari marketplace akan digunakan untuk membeli kembali ROFI, koinnya ROFI, dan 50% untuk membeli balik LZ guys. Nah, ini ada tokenomicsnya ya. Selanjutnya kita akan ke tokenomics. Ini agak banyak sih guys ya. Mimir akan skip, kalian bisa baca fullnya ya. Nah, jadi Mimir akan jelaskan lagi. ROFI merupakan main token dari HeroFi. ROFI sendiri merupakan part krusial dengan substansial play to earn ekonomi play to earn yang merupakan salah satu ekosistem HeroFi dan bisa ditukarkan ke DEXs. ROFI akan di-emitted secara regular dengan rate 10 ROFI per blok dan dialokasikan ke semua heroes dengan star rating dan aktivitas. Dengan aktivitas, jadi ini mungkin seperti kayak mining yang kita bilang kayak di Dragonary gitu ya. Jadi 1 star itu 1%, 2 star 2%, 3 star 6%, 4 star 12%, 5 star 24%, 6 star 25%. Jadi ini seperti ini ya guys ya, kita bisa bilang. Mungkin kayak mining guys ya, ada PvP battle, turnamen. Nah, jadi setiap hero yang dialokasikan akan mendapatkan token tiap hari. Kalau tidak mengerjakan quest hariannya, maka tidak akan mendapat persenannya. Ya, sama sih guys. Setiap hero akan mendapatkan maksimum 0,5 total ROFI untuk hari tersebut. Token sisanya akan di-burn. Nah, jadi masih belum ada ini ya, kepastian untuk token dari supply ROFI, tapi circulating supply-nya akan sangat ketat untuk token burn. Setiap user menggunakan ROFI di dalam game dan bukan di marketplace seperti leveling item, leveling up karakter, token akan dibagi seperti ini guys. Nah, jadi ini ada 60% burn, 18% to development team, 2% to advisor, 10% use di development dan marketing, 10% use untuk adding liquidity. Nah, jadi penggunaan token ROFI sendiri sebagai native token akan di-develop ataupun akan dikembangkan nanti untuk meningkatkan penggunaan dari si koin ROFI sendiri ya. Nah, setelah itu ada karakter NFT guys ya. Setiap karakter HeroFi NFT akan mempunyai gender male dan female dan akan dimulai dari 1 sampai 6. Setiap player akan diberikan 1 star karakter untuk bermain game secara free. Nah, jadi hanya membutuhkan gas fee untuk BSC untuk mengklaim NFT-nya guys. Karakter NFT bisa digunakan untuk digabungkan dengan menghasilkan. Yang pertama itu ada NFT karakter dengan peringkat bintang yang sama atau berbeda dapat dipasangkan atau dimeritkan ya, selama mereka memiliki jenis kelamin yang berbeda. Keturunannya akan memiliki peringkat bintang dari orang tua dengan peringkat bintang yang lebih rendah, tetapi peringkat bintangnya tidak akan lebih dari 3 tingginya ya. Nah, karakter yang saat ini mengambil bagian dalam menghasilkan keturunan tidak dapat terlibat dalam perkalian ataupun pertanian. Mereka harus menunggu sampai anaknya lahir dan akan bisa melakukan aktivitas yang lainnya dan selanjutnya ya. Nah, mereka yang dapat menjoining fight ataupun menjoining battle akan digunakan
untuk farming dan tidak bisa dinikahkan ya untuk melakukan pernikahan ataupun perkawinan ya. Nah, berarti ada waktu untuk offspringnya ataupun bisa dibilang ada waktu untuk meritnya. Nah, karakter yang digunakan untuk melakukan offspring ataupun melakukan perkembangbiak, kecuali itu karakter yang didapatkan dari Hero Egg, tidak akan bisa digunakan lagi untuk melakukan offspring lainnya. Jadi player bisa menggunakan RAWFI untuk cepatkan proses produksi ya. Nah, setelah 10 hari, waktu ini akan mengambil ataupun membuat karakter kecuali Genesis Heroes, ada namanya Genesis Heroes di sini, untuk membuat produce offspring dengan meningkatkan 5 harinya. Jadi sebagai contohnya aja, ini akan mengambil ataupun membuat bayi yang baru lahir dengan karakter 0 day dan 10 day ataupun 10 hari untuk membuat satu offspring, dan 10 day lagi dan karakter berumur 10 hari, 15 hari dan 20 hari karakternya 20 hari. Nah, ada engage in fight ataupun bisa untuk fighting, ada farm. Nah, jadi cuma ada karakter yang tua ya ataupun udah dewasa baru bisa digunakan untuk farming, dan ada juga trade untuk HeroFi Marketplace ya guys ya. Setelah itu ada Hero Egg token. Ini seperti kayak token dalamnya ya. Nah, jadi ada total supply 520 juta, ada BIP 20. 100.000 Hero Egg akan menetas dengan karakter spesial NFT dengan nama Genesis Hero yang mempunyai gender male dan female, dan ratingnya itu 3-6 ya. Genesis Hero yang didapatkan dari Hero Egg tidak bisa berkembang biak guys. Jadi token sale yang digunakan untuk Hero Egg token, setelah token sale 100k dan 20 juta Hero Egg ditambahkan ke dalam liquidity untuk koin Hero Egg, dan di harga saat itu Hero Egg sama dengan 0,005. Nah, ada alokasi untuk profit share-nya 400 M atau 400 juta Hero Egg, dan ada alokasi untuk public share 100 juta Hero Egg. Nah, ini ada token flow-nya ya. Jadi ada 520 juta Hero Egg, dan dipecahkan akan mendapatkan nanti 5.200 Genesis Hero. Nah, jadi offspring production itu nggak akan tambah untuk setiap waktunya. Mereka akan produce baby heroes dan akan grow menjadi adult heroes. Nah, jadi offspring producing time akan nambah ya. Nah, jadi kalau adult heroes ini akan memproduce baby lagi, ataupun melakukan quest untuk mendapatkan RAWFI ya, ataupun jenis hero nggak akan langsung melakukan quest untuk event. Nah, jadi setiap new player akan mendapatkan 1 star adult hero pas ketika gamenya. Jadi ini kayaknya sepertinya masih free to play pasti guys. Nah, ada token sale ya. 100.000 Hero Egg token akan memecahkan satu karakter yang namanya bergender male atau female ya. Dan ada ratingnya dari 3-6. Nah, jadi Hero Egg itu kan token BIP 20. Jadi dia bisa dikatakan sebagai BIP 20 token. Nah, token sale itu merupakan menggunakan Hero Egg token yang gak ada waktu vestingnya guys ya. Nah, ada private round, ada alokasinya 400 juta Hero Egg. 1 Hero Egg sama dengan 0,004. Hard cap-nya itu 1.600 USD. Dan itu ini ada ya, ingat nih ya, 60% dirilis pada saat waktu itu. Dan 40%-nya akan dirilis selama 10% per bulannya, selama 4 bulan. Jadi ada lock ya. Nah, setelah itu ada public round, itu nggak ada vesting schedule. Harga tanggalnya itu 6 September. Hard cap-nya 500.000. Hero Egg-nya 0,05. Alokasinya itu 100 juta Hero Egg. Nah, ini di sini nggak ada vesting, di sini ada vestingnya ya. Nah, harganya berbeda. Ini 0,04, ini harganya 0,005 ya. Nah, ada whitelist-nya kalian. Kalau kalian pengen guys, kalian bisa langsung ke link miminnya langsung daftar. Nah, ada team member. Nah, ini team member yang tadi ya. Loading dia guys. Nah, ini ada ini. Nah, ini kalian bisa tekan klik ini ya. Oh, nggak bisa ya guys. Nah, ini ada gambar-gambarnya semua. Kalian bisa baca. Mimin kurang tahu sih kenapa orang-orang Vietnam suka gambar ini ya. Atau mungkin mereka beda-beda dikit ya sama ini. Kita lihat nanti gimana. Nah, ada rock meme tadi ya yang ini guys ya, yang tadi. Nah, jadi guys, gimana sih menurut kalian? Menurut Mimin sih lumayan oke lah untuk game nih. Untuk pertama kali Mimin lihat di NFT game ini dengan berbasis yang namanya ARPG ya. Jadi sebelumnya udah ada RPG, udah adanya MMORPG, ada turn based, ada kartu, ada yang cuma klik-klik doang. Nah, tapi ini Mimin lihat sih bagus sih untuk efeknya. Dan Mimin bukan mau nge-FOMO ya, tapi ya tetap tetap do your own research, tetap disclaimer, tetap baca white paper. Kalau kalian mau ikut whitelistnya gitu ya, kalian harus tetap gitu ya. Jadi kalau menurut kalian cocok, kalian bisa masuk. Kalau nggak mau cocok ya udah stop. Itu terserah kalian guys ya. Mimin cuma mau mereview untuk dari game dari ininya. Oke, jadi gitu aja dulu guys ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung ke Telegram Mimin, ataupun kalian bisa langsung ke Telegram official. Nanti Mimin akan masukkan ke dalam description ini.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu, bye-bye. Why didn't I know from the first?